wujud kehidupan itu mata atau rasa mengalami mata yang mau kita seperti di bahasa keluarga di matanya kita. Amin. Manghite-hite ko abide baka amang dohot ko ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot ko ito di pagbadian ng mga palangi dohot anoon di pasaur ma dami na tutod dita amin ramay tamadot tanyatay Ade Yesus Tuhan kami dari kami dari son bila kami dohan di seluruh tangan di son saya kasih dohan di kami saya pamulu amin. Amin. Terpuji kata Mahyun Ede nomor produksi ayat saya datang betul. Menyambut datang Tuhan dalam kekudusan, memenuhi horor di bagasan kapadion yang tertulis pada 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. Maka menurut amangnya sebelum Raja Amang masih kakosoling siadanya ada perjualan siap macam ay hamuliateon dia matarleh menahami itu dibata balas di salun ala siroha nabilahan di juru dibata nami marningon hamu alai dibata mata sendiri doa Tuhan Yesus maka bulu sonakkan nami Tuhan rohamuna gadis sohasurahan marhabadiam dijul di mata dinaro itu hatta Yesus rabdo salut akan nabadiana idosana kain jelma hamu berhapan.
firman Tuhan pada saat hari ini tertulis 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13 berbunyi demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kemuliaan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membuka kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kami bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Salut. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki Advent yang pertama. Begitu sukacita kita masuk ke gereja ini, begitu indah gereja ini, begitu terangnya gereja ini. Coba kita lihat kanan kiri kita, begitu dipermuliakan Tuhan. Saat ini kita menyambut Advent pertama, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan iman yang panggilan Tuhan tentu kita mengurung kita di bagasan abadiawan kekudusan. Itu menjadi topik tema kita hari ini, manunu haroro dibata di bagasan abadiawan. Begitu juga jemaat Tesalonika, ketika kabar baik ini datang kepada mereka, Rasul Paulus mendengar berita ini dari Timotius yang membawakan kabar berita tersebut dengan penuh sukacita. Padahal kalau kita lihat sejarah perjalanannya, bagaimana Rasul Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik terjadi penolakan-penolakan, bahkan hinaan dan cacian, bahkan dia diusir dari jemaat Tesalonika tersebut. Mungkin umurnya tidak begitu panjang untuk melayani jemaat yang ada di Tesalonika. Bahkan hanya 3 hari Sabat dia melayani. Tapi yang mau dipetik dari peristiwa tersebut adalah kegigihan, keteguhan iman jemaat Tesalonika. Itulah menjadi acuan kita. Bagaimana kita meneladani jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka ditinggalkan oleh Rasul Paulus, tetapi mereka bertumbuh imannya, mengurung hati syaruna. Kenapa tadi? Dia betul-betul meyakini bahwasanya ada nanti juru selamat akan membawa mereka bersama-sama kepada kehidupan yang kekal. Amin. Itu yang diimani mereka. Mereka mempunyai komitmen untuk hal itu. Bagaimana dengan kita? Pengabdian kita dalam hidup kita saat ini, ada kita berkomitmen seperti demikian? Walaupun notabene saat ini banyak gereja-gereja ditinggalkan oleh klien-kliennya, bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh? Hati kita yang berbicara, dan mamere pagitana, dan mamere situan, dan mamere isi berpahaladona. Hati kita berbicara, aku mau mengikut Tuhan, bukan mengikut hamba. Hati kita berbicara, Tuhan membawa kita pada keselamatan. Padahal orang-orang tujuh adalah jembatan. Bagaimana? Oleh karena itu, pada ayat 9 mengatakan demikian, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah? Segala sukacita, persembahan syukur apa lagi mau kami ucapkan? Karena begitu besar kasih Allah kepada kami semua. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ucapan syukur seperti apa lagi yang mau kami ucapkan saking besarnya kasih Tuhan? Ini akan diberikan pelayanan terbaik kami.
Kami mampu bertahan dalam situasi tekanan apapun, dalam situasi pergumulan apapun, dalam situasi ekonomi sesempit apapun, tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan, penderitaan demi penderitaan. Kami alami dan kami mampu keluar dari itu semua. Dan kami menjadi pemenang dengan mengikuti Engkau, Tuhan. Ucapan syukur yang seperti apa lagi? Kebahagiaan luar biasa dirasakan oleh Rasul Paulus ketika jemaat yang ada di Tesalonika itu bertumbuh imannya. Mereka tidak tergoda oleh perbuatan-perbuatan menjuruskan mereka kepada hal-hal yang jahat dan menimbulkan dosa. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Pada ayat 10 dan 11 mengatakan demikian firman Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imam. Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepada siang dan malam. Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita sudah siang dan malam berdoa serta diri kita aman dengan bersyukur? Apakah kita sudah memiliki teladan seperti jemaat yang ada di Tesalonika? Siang dan malam dia selalu berdoa, meminta Tuhan membukakan segala tabir-tabir kebenaran. Apakah kita sudah berdoa siang dan malam, tak agusi mengaminkan di bagas rohani? Bagaimana Rasul Paulus berdoa siang dan malam untuk bertemu dengan jemaat yang ada di Tesalonika, untuk menyempurnakan pelayanan yang sempat tertinggal ketika dia keluar dari jemaat Tesalonika tersebut. Suatu kerinduan luar biasa ketika jemaat itu bertumbuh dalam iman, segala perbuatan baik dilakukan, saling mengasihi satu dan lain, saling memberi satu dan lain, saling menolong satu dan lain, tanpa melihat siapa dia, siapa sukunya, siapa sanak saudaranya, tanpa melihat kulit, ras, bahasa, memberi yang terbaik. Pemberian terbaik akan dinilai Tuhan. Itulah diinginkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana suatu kerinduan dia untuk bertemu yang jemaat yang ada di Tesalonika, untuk menyempurnakan pengajaran yang sempat tertinggal. Bagaimana halnya dengan kita ketika kita tiap hari, tiap minggu diajarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuhkan iman kita amang inan dorna bersyukur, aku yakin dan pesorohaku syukur kita bertumbuh dari mata. Oke, amang inan bersyukur. Kalau kita tidak pernah bertumbuh dengan iman kita, kita tidak akan pernah datang ke gereja. Kita tidak akan pernah boleh mengasihi satu yang lain. Kita tidak akan pernah mampu merendahkan diri kita. Teruslah egois kita anggap jagokan. Teruslah kediktator kita anggap jagokan. Ketika kita tidak bertumbuh dalam iman, perbuatan-perbuatan kita lakukan mengecewakan satu dengan yang lain, melukai hati teman kita, melukai orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Ketika kita tidak bertumbuh dalam iman, ketika kita tidak pernah mendengarkan santapan rohani kebenaran firman Tuhan. Itu satu kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Itulah suatu kerinduan. Bagaimana dengan kerinduan kita, Bapak Ibu, dan bersyukur ketika Rasul Paulus merupakan suatu kerinduan untuk bertemu bertatap muka. Kita juga ingin bertatap muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Bagaimana caranya? Bertekunlah engkau dalam doa. Bertekun dalam doa. Tuhan katakan itu, bertekun dalam doa. Bersabar dalam kesesakan, bersukacita dalam kemarahan. Itu Tuhan inginkan kepada kita. Ketika pergumulan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, betapa sebelum penderitaan apapun itu, tekanan apapun hidup kita, Tuhan mau inginkan kita bertekun dalam doa siang dan malam. Mana bahasa kerennya ora et labora.
bekerja dan berdoa. Itulah diinginkan. Cuman bekerja tanpa diiringi doa, hasilnya nihil juga. Berdoa tanpa bekerja, hasilnya nihil juga. Oleh karena itu kita meminta, kita melakukan, kita mengetuk pintu dibuka, kita meminta akan diberikan. Jalan bagi Tuhan. Kita mendapatkan berkat ketika kita meminta kepada Tuhan. Lain halnya kita meminta kepada manusia, mungkin tidak akan pernah diberikan, malah timbul kekecewaan dan sakit hati. Karena berharap pada manusia akan menimbulkan kekecewaan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang mengasihi kita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ketika kita diperhadapkan dengan namanya, hidup tak bercacat, hidup dengan kudus. Sukun mungkin di dasar durna yang mengandung sebelum amang situ sudah hidup kudus belum? Amang situ sudah hidup tidak bercacat belum? Saya katakan belum. Saya belum hidup secara kudus. Saya belum hidup secara tidak bercacat. Saya belum sempurna dalam setiap tindak perilaku saya. Tetapi saya akan mencoba untuk hidup, memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan perilaku yang baik kepada orang lain, memberikan perbuatan yang baik kepada orang lain, memberikan perkataan-perkataan yang hibur kepada orang lain, memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain, bukan menjatuhkannya. Ketika orang lain membutuhkan pertolongan kita, tolong dia. Ketika orang lain membutuhkan bantuan kita, bantu dia. Itulah yang akan Tuhan Yesus kepada kita saat ini. Hidup tak bercacat, hidup dalam kekudusan. Ketika nanti Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali, pada advent pertama kita menantikan kedatangannya. Bagaimana kita telah siapkah kita hidup tidak bercacat dan hidup secara kudus? Karena orang-orang yang hidup tak bercacat, hidup secara kudus, itulah orang-orang yang menjadi pilihan Allah untuk bersama-sama dengan Dia. Mari kita berlomba-lomba mengingat sebelum, supaya kita meneladani bagaimana jemaat yang ada di Tesalonika, meneladani bagaimana perjuangan mereka yang mereka keluar dari ketindasan. Mereka untuk beribadah saja susah. Di tengah-tengah kaum Yahudi mereka untuk beribadah saja susah. Bagaimana menumbuhkan iman mereka? Tapi mereka percaya dan mereka mempunyai komitmen bahwa saya Tuhan akan datang untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Sama seperti halnya kita. Tuhan akan datang untuk mengangkat dan memulihkan keadaan kita saat ini. Apalagi ada penerangan yang saat ini di tengah-tengah pergumulan. Tuhan akan angkat pergumulan ini. Sesuai dengan nama kita, penerangan akan terang terjadi. Amin. Terang akan terjadi pada gereja kita. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran untuk kita aman. Ketika kita bersama-sama melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik kepada sesama kita. Biarlah orang melihat dengan cara pandangnya sendiri, tapi Tuhan melihat kepada dalam mata hati kita. Engkau tulus memberikan kebaikan, engkau tulus memberikan pertolongan, engkau tulus ternyata setiap perkataanmu tidak menyakiti satu yang lain, engkau memang tulus mengasihi satu yang lain, maka aku akan pulihkan keadaanmu. Amin. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Ketika kita menantikan kedatangan pada advent pertama ini, kita diminta untuk telah siap untuk hidup tidak bercacat dan hidup secara kudus. Semua orang bisa melakukannya, semua orang bisa mengaplikasikannya. Sama seperti hal jemaat yang ada di Tesalonika. Kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya nanti kedatangan Yesus yang kedua kali kita bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Itulah yang menjadi topik firman kita saat ini, Bapak Ibu.
Napa subuh ketika kita berhadapan pada situasi demikian, Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Seperti lagu yang sering kita dengarkan dan kita sangat familiar di telinga kita saat ini. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan kuasa yang ajaib. Dia buka jalanku, dia buka jalan saat tiada jalan. Sama seperti yang itu, dia buka jalan dengan kasih dan kuasa. Dia buka jalan kepada orang-orang yang mau hidupnya tidak bercacat, yang mau hidupnya kudus. Dia buka jalan selebar-lebarnya. Tergantung bagaimana hati kita, telah siapkah kita untuk hidup secara tidak bercacat, untuk hidup secara kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita disapa oleh topik pada minggu hari ini, ada 3 poin yang saya bicarakan tadi. Yang pertama, mari menangkan pergumulan kita dengan goncangan iman dan tekanan iman kita hadapi. Kita menangkan itu. Yang kedua, bertekun dalam doa harus kita lakukan senantiasa tiap hari, bukan hari-hari tertentu saja kita bertekun dalam doa. Ketika hidup kita senang, kita tekun dalam doa. Ketika hidup kita susah, ketika hidup kita senang, kita tidak pernah bertekun dalam doa. Ketika hidup kita susah, tiap hari berdoa tidak henti-hentinya, bahkan subuh, pagi, siang, dan malam, bahkan tidak ada waktu untuk tidak berdoa. Ketika hidup kita susah, ketika hidup kita senang, kita lupakan untuk hal-hal berdoa, meminta kepada Tuhan. Kita lupa segala sumber berkat itu berasal daripada. Itu tidak ingin diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga tadi saya katakan, Bapak Ibu, yang menjadi renungan kita saat ini, hiduplah kita secara tidak bercacat dan hiduplah kita secara kudus. Bisa kita lakukan? Bisa. Mulailah dari perbuatan-perbuatan kecil dalam hidup kita, dari perkataan-perkataan kita, dari perbuatan-perbuatan kita, dari tindak laku kita sehari-hari. Orang akan melihat betul-betulnya dia pengikut Kristus, betul-betulnya dia memang orang Kristen sejati. Tidak hanya ada di dalam KTP Kristen, tapi perbuatannya bukan mencerminkan orang Kristen. Coba fitnah sana sini, orang di mana-mana, menekan orang lain, menekan orang lemah, menekan orang miskin, menghina orang yang miskin, bahkan orang yang terluka pun masih dihajar. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, agar kiranya Tuhan kita memberkati. Firman ini boleh memberikan kita suatu pemahaman kepada kita bahwasanya hidup tidak bercacat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Itulah menjadi sumber keselamatan kita untuk bersama-sama dengan Dia kelak ketika Tuhan Yesus akan datang kedua kali untuk Maranatha dalam hidup di dunia ini. Amin. Mari kita nyanyikan pasu-pasu berkata.
garing RJ garing 11 garing 2021. Duta Sadarion 5 Minggu Panonomun Haroni Sibadua Naterjudul. Tema di permingbata Imam menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan mana Panonomun Haroni Debata di gagasan Habariau. Naterjudul sehari jadwal ibadah kategorial, doa pelatihan kor, vokal grup di gereja, doa evangelisasi, menang pertanyaan, potong doa ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan efek pandemi COVID-19 usia. Nomor 2 hon status kehadiran di jemaah. Nah, di hari Minggu tanggal 21 November 2021 waktu 2 Harap. Ketinggalan pengumuman Naterjudul Songon nang totong di patu botohon maghiting titing manang warga jemaat di minggu nang selewat di masa yang normal pandemi COVID. Nah, berlanjut ke ikut tetap doh kita beribadah mengikuti protokol kesehatan. Perminggota masuk pukul 10.30 WIB. Lokasi pimpinan resort, pimpinan jemaat dan unsur pimpinan jemaat HKI penerangan. Kedua hon hari kotan di new normal, semenang kaboto penularan COVID-19 usia di dunia dohot di negara ta, walau penularan di akhir-akhir semakin kecil per hari, andai asal tetap kita mengikuti protokol kesehatan dan teguh martangian ketuhanan Islam pilihan kita hahipaso di badau sian kita virusi adalah terkuat stamina imun tubuh di keluarga. Keteluhon surat namasuk melalui PDF di dalam kami surat semua isi di surat ini Kemakan siatan 24 November 2021 nomor istimewa lampiran 1 lembar hal undangan dan untuk diwartakan di gereja. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pendatua dan warga jemaat HKI Penerangan Jambi di tempat. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehubungan dengan penugasan kepada tim mediasi yang diberikan oleh pucuk pimpinan HKI tanggal 24 Oktober 2020 dengan surat penugasan nomor 1021 garing PP titik HKI garing DU garing 10 garing 2021. Maka dengan ini kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri pertemuan yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 1 Desember 2021 waktu jam 00 sampai jam 11.00 WIB tempat HKI Penerangan. Perlu kami beritahukan bahwa mediasi ini untuk mendengarkan penjelasan dari saudara-saudara terkait kondusivitas gereja kita. Demikian undangan ini diperbuat untuk dapat dimaklumi pelaksanaannya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Tim mediasi Pendeta Mangaliuk Simanjuntak ditandatangani, Citua Maradona Simanjuntak ditandatangani, Pendeta Pekler J. Bakara ditandatangani. Tembusan 1 pucuk pimpinan HKI di Kecamatan Siantar, 2 Reses HKI daerah 8 di Pekanbaru. Begitu suraton amanat kamenang kami langsung mengklarifikasi tugas siga ada di kripon melalui WA. Jadi terkait ison kami sadok mangidohot tuhita salutna lamang doho inang doho naposodul asa kalian majolonian partikyota di Arigabu jam siang dari alana on mas saya ikut alang doho kamenang situasi
untuk lebih kenyamanan tu beribadah tu ari naneng roh. Alana angkat kasta foto sesuai do hasil rapot tanggal 24 bulan Oktober, menyepakati apapun yang terjadi dan bagaimanapun bentuknya, bahwa jemaat penerangan akan tetap beribadah di tempat ini dan tidak menjadi suatu cara pembunuhan. Dokter bergabung penerangan do hakai seperti nang disegin itu di luar kepengetahuan kita. Kami atas nama majelis do pimpinan pusat mengiata mendokon orang do bergabung do gereja yang disegin, tetapi gereja tetap di gereja atau imam kasana. Menurut teman-teman, jadi ada putusan, kami agak curiga do, alanya juga atas surat kali seperti kesonari do atas situasi dari kami surat dan teman-teman kok. Dari kami ini mencolok. Nah, jadi dia surat 19 Desember pimpinan pusat. Nah, ini kita sama kata-kata ini tak aman di hari Rabu tanggal 1 Desember 2020. Di kami dohon hormat, lama inang dohot naposo gunung, asa kalian cepat tipiata tu hari Rabu laho menyikapi parapoton dari utus ini nasian pusat. Jadi kita menurut kemenangan, nah menurut dia kami pertama. Jadi kalau beri jadwal episode 2 jam dari lain dari siang sampai jam 11, kami sangat ikut menurut kemenangan. Asa kapastiho jurian bui dokot mengeduki rapot naon sesuai naon luar tahun. Nah ini. Nah ini menurut kemenangan terjadi surat siang proposal sian DGUW proposal sian DGUW Jambi dari hal permohonan bantuan dana Natal dan info kegiatan Departemen Wanita PGIW Jambi 2021. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Gereja HKI Penerangan di tempat, dengan hormat kami dari Panitia Natal Departemen Wanita PGIW Jambi tahun 2021 akan melaksanakan ibadah perayaan Natal bersama secara tetap muka, terbatas dan live streaming pada hari tanggal Selasa 7 Desember 2021 waktu 15.00 sampai selesai tepat Gereja GPIW Merturia Jambi. Bersama dengan surat ini kami memohon kepada Majelis Jemaat Gereja HKI Penerangan kiranya dapat menyokong bantuan dana untuk kegiatan Natal PGIW Jambi Departemen Perempuan tersebut. Demikianlah surat ini kami buat dan kami ajukan dengan kerendahan hati kami memohon kesediaan Bapak kami mengucapkan terima kasih. Kiranya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Panitia Natal Departemen PGIW Jambi Dia S. Mahembang Rifki R. Tutimewu mengetahui MPH PGI Wilayah Jambi PT Agus Lamora Sembiring Ketua DPW PAN PGIW Jambi Oma surat sian PGIW mulai diakta inan melalui do Natal sesuai do koordinasi inaksi Pulau Malik asa dilakukan sekiannya di mana inna sian sadar gereja menghubungi atau kegiatan atau berkoordinasi sama menurut kalian. Jadi seremoni untuk hasikopan mitra yang tadi biasa tetap berkalahin siap kuriata laho menjadi suatu kewajiban yang tetap kita turut bergabung jala sedar dan tertok bahwa PGI Natal kami. Nah, mengikut statistik jemaah kita dia menurut kemenangan hanya maaf dan bui secara otentik semuanya atas tahu situasi di COVID sekaligus kemelut na adong di Uriata sehingga sampai tu sadarion
bahwa jemaat HKI Penerangan 25 kakak siap 2 jiwa dan dana satu nama orang. Ini statistiknya. Jadi dan gue terpasik kok semua jatah 3 tahun lewat terakhir Paninun ada di kondisi. Nah tetap ada nasib baik manajemen terdiri ibu jatah. Jalan saudara kusi sesuai dengan yang sudah diselusuri pindah tidak format setahun lewat ada 20 kakak. Mengapa kita katakan pindah tidak format? Nah, tidak beribadah edison membayar gereja sendiri, mana gereja sendiri, pindah beda sida siapa penerangan tanpa berkoordinasi. Alai mata foto mata titing di gereja dan lain. Jadi hidup adalah memilih semua orang yang terbaik di gereja sida sehingga bisa dari jemaat HKI Penerangan ada 25 kakak ditambah ruas Limuria secara administrasi naso ruas tegok doke ada yang terdaftar doke secara resmi. Tadi yang menurut kamenan sebelum mobil walau aman sesuai terjadi Rupaninon ini hanya sekedar untuk inventaris mana taris Limuria. Kalau ruas Limuria tetap ruas Limuria ada sesuai dengan mekanisme dari organisasi sebenarnya semua statistik Limuria tak sah tu sadarion. Kedua juga sekalian ahlo damai do hati kosan nasihat Tuhan ke pemadalan di Limuria. Semua statistik ni Limuria satu sadarion dari minggu makan tahun namun ting 1 tahun lewat jana na lahir selama 1 tahun ada kondisi ada setikos na lahir alai dan minoto na sidat na tetap berjemaat mengenang pindah Jakarta. Nah, jadi nangui terang Harupaninon adalah secara pemberitahuan dan ada di batu-batu Limuria ada yang melalui Facebook buat hari nanti sudah akan gila. Ini nama buat kamera semua laporan statistik ini yang butaan luas mereka di HKI Penerangan. Nah, 5 tahun dan pula diberi kondisi yang menurut kamera ulang tahun di HKI Penerangan seperti tahun tanggal 30 November 2021. Alamat merek partikian jodoh kasih kopi manon di bagasa pakarayon belum terbagi ke waktu hari Selasa di seorang Pak Martanian alana ada gabung tergaji itu hitaro. Jadi itu beneran bui langsung di Baiton Rupaninon alani akta partikiota di akta udon sigan pare. Jadi menurut ada lewen namang lo kamera di koordinasi mana di Pak Boto peno melalui WA grup ni Kuriata. Nah, 5 tahun renungan harian saya dibel do Alkitab mengatak nilai di siaran menurut kamera. Nangangiyo laporan keuangan mingguan itu di Parjamita saku saja ayat saja. Padaran masa sagum tu beribani lau ai di lau niari dapat kodo itu mar bunga. Lihat terjudul kedua atau lubon. Semoni nang ucapan syukur mengatakan dari siaran menurut kamera uang keluar nang rekapitulasi. Semoni nang usaha mulia uang pembangunan nang tentang kawai kondisi dari karani asal stok kita namanya Tuhan setua tentang nama mengguli rohani keluargai nama buan dari ini pakai penyerangan nasi 7 juta siap 2.250 kilo di Hatani Terturus 5 ayat 20. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Akhirnya pimpinan besok, pimpinan jemaat, perhalado beserta majelis jemaat HKI Penerangan selamat mengikuti ibadah dan menampakkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, kita.
makan. Ali Tuhan di watama nami nabunjang. Bodo orang pasu-pasu bersini merudiah kadin dan basa nama lukus. Mulai mau soban nami tuhu. Allah di pasu-pasu bodo nami. Kupasat kami matuhu diri nami nang siang nang dihuni Tuhan. Saya jalur megampiran khusus di depan. Asi maroham. Saya pasu-pasu mapiran pasat kami tuhu. Asa upasya kami lau ketibur harjamu. Di tonga-tonga yang boleh kopidio. Buhay marohanan marhiti-hiti dinda bayai. Selampatan bida jalan botohami. Gudang di sini memang dengan. Saya dari mahami. Aslam bibir hami mandok melihat itu. Uhur pasahatan pilihan nami. Terlalu pasangan penuh. Marhiti-hiti Yesus Kristus penani. Amin. Ali Tuhan di bata amanami. Pargogo nasohatu dosa. Mulai hati marot puji-pujian mau sopan hami tuho. Allah niasi dohon hol rohan. Ngapa sahatun hami tu tahun baru riawan. Takas dohialah hami durang ipasu-pasu na ujalahan. Manipat tahun hurian ang salkui. Totong lelehon Tuhan ibaritan na uli.
Biramuti hudu ria, jalan di pasu-pasu hudu panjang nyakana posea di hudu. Dan habilangan jalan dan hasuhatan salur dan diwasan. Doa hasil rohani bagasan sakali Tuhan. Siang hari tu hari, minggu tu minggu, bulan tu bulan. Satu tahun baru ria sejenak, nama hiduplah Tuhan. Sedongan jalan sepasu-pasu mata tong huria. Jalan pergugui selalu akan posea di hudu. Mahatikat penghatan doa pamenanmu, nama nuhrum hararat harajonmu, biliat portidion. Pada masal akan masakap manusai jalan marigai hurian di tanah serramoti. Pargugui jalan permahani hur parohai, aka nama hubas diurian. Asa toto marhabadiawan hurian, sarro diharoro di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atau orang kita madu ditanya, Alia mana? Alia mana? Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan di batama kita. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuhita. Jala seasi marohana midahita. Di dapat Tuhan di batama buhina tuhita. Jala di pasama damena tuh tuhita. Amin. Selamat kaki pertama